Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Irofeldi. Hari ini saya akan meliput tentang sejarah negara kita, di mana ini merupakan catatan penting dalam sejarah kita, yaitu tentang pengorbanan rakyat, khususnya rakyat Aceh, rakyat Provinsi Aceh, yang mana waktu itu diberitakan atau diceritakan dalam sejarah, rakyat Aceh kompak serentak bersama-sama mendukung perjuangan Soekarno mengisi kemerdekaan, yaitu di mana rakyat Aceh diminta untuk mendukung, membantu negara kita membeli pesawat pertama kita, yaitu pesawat RI-001 Selawah yang diberi nama RI-001. Kita akan menceritakan tentang itu, kita akan mengangkat tema itu sambil saya akan menceritakan. Karena apa? Saya juga tahu mungkin banyak sekarang generasi milenial, anak-anak muda yang mungkin terlupa atau tidak tahu adanya sejarah yang sangat penting dalam peristiwa sejarah negara kita ini, mulai dari zaman kemerdekaan. Saya akan meliput, dan seperti biasa saya minta teman-teman menyaksikan atau mengikuti tayangan ini sampai selesai, karena seperti biasa di tayangan-tayangan saya selalu saya akan membuat sebuah kesimpulan, sebuah resume. Selain menceritakan tentang sejarah itu sendiri, saya akan mengambil hikmah apa hal yang penting dari sejarah ini. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, ikuti terus tayangan ini, sambil nanti kita juga akan coba ngobrol-ngobrol dengan petugas di Anjungan Taman Mini ini. Kebetulan saya di Anjungan Taman Mini, di Anjungan Provinsi Aceh di Taman Mini. Nanti kita akan coba mencari informasi dari petugas yang lebih memahami tentang sejarah Aceh juga. Kita akan cari tahu lebih lanjut. Oke, jangan kemana-mana teman-teman, ikuti terus tayangan ini. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan tema berikut ini, jangan lupa untuk like-nya dan klik tombol subscribe. Terima kasih. Oke kawan-kawan, ini sekarang kita pengen ngobrol sama petugas dari Anjungan Aceh ini. Dengan Pak siapa Pak? Pak Jenong Marhusin. Pak Jenong Marhusin. Iya. Pak Jenong asli dari Aceh? Saya pegawai Aceh, Pak. Pegawai Aceh, Iya. siap. Oke. Ini kita pengen ngobrol-ngobrol, mendapat informasi tentang pesawat RI-001 Selawah ini. Iya. Pak, ini betul-betul kan memang informasinya sumbangan dari warga Aceh. masyarakat Aceh. Iya, betul. Pesawat pertama Indonesia ini, Iya, Pak ya? betul. Oke. Jadi itu waktu itu Bung Karno ceritanya, Pak ya? Iya, ketika Bung Karno melakukan kunjungan kerja, kunjungan kenegaraan mungkin kali ya pada presiden. Jadi dia meminta kepada rakyat Aceh, sudilah kiranya ikut membantu ya, membantu perjuangan, yaitu tentunya dengan menyumbang kali ya. Menyumbangkan hartanya kali ya dalam bentuk
ya dalam bentuk emas, dalam bentuk benda-benda lain, harta yang dimiliki untuk bisa membeli pesawat. Mungkin itu ya intinya. Jadi beliau meminta melalui mungkin apa ya namanya tuh Gasida. Gasida itu gabungan saudagar Aceh. Gabungan saudagar Aceh yang sekaligus mungkin mewakili masyarakat Aceh kali ya. Seperti itu. Jadi dia pada kesempatan itu dia meminta kepada masyarakat Aceh kiranya dapat membantu perjuangan yang sudah diproklamikan. Kalau sudah merdeka itu kan. Kalau nggak salah ini dibeli ya waktu itu Bung Karno hampir 2-3 tahun setelah kita merdeka gitu Pak ya. Tahun 1948. Sekitar 3 tahun kita merdeka. Kita merdeka, Nah, waktu kita merdeka itu teman-teman ya kita belum punya pesawat. Iya, betul. Jadi sementara kita membutuhkan ya untuk lintas antar pulau di negara Indonesia yang besar ini. Betul. Nah, kita minta tolong kepada masyarakat Aceh. Masyarakat Aceh Pak ya. Ya, karena Aceh itu mungkin begini ya, Aceh itu memang sebagai daerah modal dulunya ya sebutannya. Betul. Jadi provinsi kaya lah kali ya. Jadi kiranya kekayaannya itu bisa membantu perjuangan Indonesia. Gitu. Nah, yang luar biasanya memang rakyat Aceh lah intinya itu langsung kompak gitu Pak. Iya, kompak. Bahu-membahu lah ya. Bahu-membahu. Permintaannya Bung Karno langsung segera bergerak dipenuhi gitu Pak ya. Karena mungkin perasaan saudara sebangsa dan setanah air mungkin. Iya, siap. Ya, kita berterima kasih banyak nih Pak dengan harus kita bangsa Aceh. Indonesia itu berterima kasih kepada masyarakat Aceh, bangsa Aceh bahwa biar bagaimanapun mereka ikut andil dalam mempertahankan kemerdekaan. Iya, betul mengisi kemerdekaan. Baik. Nah, cuma memang informasi ini Pak, cuma nggak harus akurat sih tentang banyak ini kan sampai sekarang saya agak susah menelusuri pesawat ini replika atau yang asli dibeli dulu. Kalau pesawat yang ini pesawat aslinya. Ini pesawat asli. Pesawat asli yang memang terbang yang dimiliki oleh Garuda. Mengenai asli dan tidaknya tentu perlu pembuktian seperti itu. Jadi intinya bahwa pesawat ini memang pesawat asli. Cuma barangkali apakah ini pesawat yang dibeli yang dimaksud itu perlu dipelajari juga, perlu dilihat lagi. Masih informasinya perlu dilacak lebih lanjut gitu ya. Lanjut seperti itu. Belum ada ini ya, kita belum. Jadi tapi sementara karena kita dulu masyarakat Aceh dan kita ini sekarang ada di Anjungan Aceh, tentu tepat momennya kali ya. Tempatnya bahwa masyarakat Aceh ini sebagai bentuk lambang bahwa Aceh pernah melakukan yang berarti buat bangsa Indonesia. Ya, jadi kawan-kawan, intinya ini pesawat adalah sebagai pembuktian lah, sebagai simbol dari apa yang dilakukan rakyat Aceh dulu. Bahwa banyak pertanyaan apakah ini pesawat yang asli, memang sampai sekarang seperti kita kehilangan informasi tentang itu, tapi nggak apa-apa, itu tidak terlalu hal yang signifikan. Karena replika, kita anggaplah replika ini ada saat ini sebatas informasi yang saya terima ada 3. Itu ada di Banda Aceh sendiri, di Belang Padang, di lapangan. Bahkan ini bentuknya lebih kecil yang di sana Pak ya. Betul lah, ini lebih besar. Dan ini hampir mirip dengan yang ada di Pak Soekarno. Jadi ini hampir mirip. Apakah ini juga yang sebenarnya kita juga nggak tahu? Tapi intinya inilah gitu. Jadi ada 3. Satu di Aceh sendiri, satu adalah di Anjungan Aceh di Taman Mini. Dan menurut informasi sendiri, saya juga belum melacak, tapi informasi yang saya terima adalah ada di Andir, namanya daerah Andir di lapangan terbang di Bandung katanya Pak. Oh gitu juga. Nah, tapi juga ada saya dengar ada di Kalimantan Tengah kali ya? Iya, dengar-dengar juga itu jadi Kalimantan Tengah. Makanya kita mungkin itu jadi PR juga buat kita. PR sama-sama kita gali ya. Ini juga kita angkat karena saya juga tahu anak-anak muda sekarang, anak muda milenial agak melupakan sejarah nih Pak. Padahal sejarahnya ini nyata nih. Nyata penting. Ini sejarah nyata bahwa terlupakan gitu kan. Jangan sampai itu jadi PR bagi kita bersama. Semangat juga buat semangat generasi muda. Jadi PR buat kita, buat anak muda, buat orang-orang tua atau pemerintah, bagaimana jangan sejarah ini terlupakan gitu ya Pak. Iya, betul. Nah, kita kan sekarang nih perkembangan makin maju, nanti kita makin tua, umur makin tambah, sejarah masa lalu kita kelupaan gitu Pak. Jadi ya memang itu jadi PR bagi kita semua supaya sejarah itu jangan dilupakan. Kalau bisa jangan ada yang hilang sedikit pun tentang sejarah-sejarah ini Pak. Kita ambil semangatnya ya. Betul Pak. Semangatnya. Oke kawan-kawan, terima kasih banyak nih dengan Pak Jenong Marhusin. Pak Jenong Marhusin dari petugas Anjungan Pemerintah Aceh di Jakarta. Pak, kalau sebutnya Nanggro Aceh atau Aceh? Pemerintah Aceh sekarang. Pemerintah Aceh sekarang ya. Betul. Dulu kan seperti kita dengar Nanggro Aceh. Nomenklatur sekarang Pemerintah Aceh. Oh, sekarang udah dihilangkan kata Nanggronya ya. Jadi pemerintah Aceh gitu ya. Ya begitu kawan-kawan. Jadi ini
Sekarang namanya sebutannya pemerintah Aceh. Daerah masih disebut Pak, daerah istimewanya masih disebut? Enggak, pemerintah Aceh aja. Oh, tapi tetap perlakuan istimewa otonomi khusus istilahnya otonomi khusus ya. Iya. Kalau dulu mungkin kita mengenalnya daerah istimewa Aceh, mungkin bahasa itu udah agak bukan dihilangkan, artinya disempurnakan lah dengan tren baru otonomi khusus pemerintah Aceh. Oke kawan-kawan, kita lanjutkan lagi, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sambil lihat-lihat Anjungan Aceh ini, ada rumah Aceh, ada pesawat yang lain-lain, nanti kita sambil lihat. Teman-teman tetap saksikan terus, seperti saya bilang tadi, di akhir tayangan ini saya akan membuat sebuah resume atau kesimpulan yang kira-kiranya bisa jadi hikmah bagi kita semua. Oke, makasih banyak. Oke kawan-kawan, tadi kita sudah jalan-jalan lihat-lihat pesawat ini, pesawat RI001 Selawah, dan juga tadi kita sudah ngobrol dengan petugas yang memahami atau menjaga anjungan Provinsi Aceh di Taman Mini ini. Kita juga sudah ngobrol-ngobrol. Nah, ini sekarang saya sebagai closing, intinya saya mau menceritakan tentang RI001 Selawah ini. Ini bagian dari sejarah negara kita, catatan penting dalam sejarah kita. Oke, saya akan mulai ceritakan saja berdasarkan informasi yang saya terima. Jadi ceritanya dulu, sewaktu kita pertama kali kita merdeka, waktu itu tahun 45 kita sama-sama tahu, dimana 2-3 tahun setelah kita merdeka, negara atau melalui Bung Karno merasakan bahwa kita membutuhkan transportasi, yaitu transportasi udara dalam bentuk pesawat, karena kan negara kita sangat luas sehingga antar pulau harus ditempuh dengan pesawat. Nah, hanya saja memang kondisi perekonomian atau kas negara kita pada saat itu belum mencukupi atau belum ada, sehingga Bung Karno harus berinisiatif meminta bantuan kepada rakyat. Nah, berdasarkan pemikiran Bung Karno, di mana kita sama-sama tahu pada saat itu adalah Pulau Sumatera itu boleh dikatakan pada saat itu adalah pulau yang tanda kutip paling kaya lah dibanding pulau-pulau yang lain, karena memang pada saat itu belum ada hasil alam yang canggih. Waktu itu belum ada yang namanya ya tambang segala macam, itu belum ada karena dibutuhkan teknologi yang canggih. Jadi waktu itu industri atau perekonomian lebih mengarah ke perkebunan. Nah, perkebunan ini paling banyak adalah di Sumatera, karena waktu itu Belanda memang fokusnya adalah membangun perkebunan di Sumatera, sehingga suatu Belanda angkat kaki, nah perkebunan Sumatera inilah yang menjadi aset negara, dan dianggap Sumatera inilah yang tanda kutip ya berduit lah begitu barangkali masyarakatnya. Dan ditambah lagi dengan secara pertimbangan geografis, karena Sumatera ini adalah lebih dekat dengan berbagai wilayah-wilayah lain di negara lain. Dengan negara-negara tetangga, jangkauannya lebih dekat dengan Sumatera. Jadi Bung Karno berinisiatif meminta bantuan untuk kepada rakyat Sumatera, memberi dukungan untuk niatnya mengadakan sebuah pesawat sebagai alat transportasi negara kita. Nah, sepanjang perjalanan Sumatera, mungkin berdasarkan data sejarah tidak diceritakan dengan lengkap. Intinya adalah Soekarno waktu itu sampailah di Aceh. Pada saat di Aceh tersebutlah dia sampaikan dan disambut oleh para petinggi-petinggi Aceh. Salah satunya adalah Gubernur Daud Berh waktu itu menyambut baik niat Soekarno ini. Niat Soekarno ini.
Jadi menyambut baik, dan kemudian Soekarno menyempatkan diri untuk berorasi atau berpidato di depan rakyat Aceh. Ya, kita sama-sama tahu yang namanya Bung Karno, pembicaraannya sangat luar biasa, pidatonya kita sangat kenal, orasinya sangat luar biasa. Nah, sehingga menimbulkan patriotisme dari rakyat Aceh, dan rakyat Aceh tahu bahwa memang negara kita butuh bantuan. Seketika pada saat itu juga rakyat Aceh bergerak bersama-sama mengumpulkan harta bendanya segala macam. Ada emas, ya segala hal yang berharga, dan nggak terlalu lama terkumpullah sejumlah. Ada yang bilang itu sejumlah 20 kg emas, ada yang berupa sejumlah uang, tapi kira-kira itu semua cukup untuk membeli sebuah pesawat. Nah, akhirnya pada saat itu mungkin ada suatu jenis pesawat Dakota. Nah, diputuskanlah tim panitia dari rakyat Aceh ini untuk membeli pesawat Dakota. Alhamdulillah akhirnya kita punya pesawat. Inilah pesawat ini, saya juga kurang tahu ini apakah replika atau asli. Tadi informasi dari pihak petugas anjungan pun juga kurang jelas, karena memang kita lemahnya tidak tercatat tentang keadaan pesawat ini. Tapi intinya sejarahnya adalah pada saat itu dibelilah pesawat ini RI dan diberi nama RI-001. Diberi nama pesawat ini RI-001 Selawah. Selawah itu adalah sebuah nama gunung yang ada di Aceh. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, Selawah itu artinya emas, jadi gunung emas. Maka sebagai bentuk penghargaan disebutlah nama pesawat ini RI-001 Selawah. Dan kemudian dioperasikanlah pesawat ini untuk melintasi berbagai provinsi di negara kita. Dipakai oleh Bung Hatta, dipakai oleh Bung Karno, dan juga pejabat-pejabat tinggi yang lain pada saat itu. Dan kemudian dalam perjalanan, setelah beberapa bulan pesawat ini beroperasi, kemudian ada jangka waktu yang menurut informasi dia harus mengadakan perawatan. Perawatan pesawat Dakota ini pada saat itu kalau nggak salah saya di Kalkuta. Menurut informasi yang saya terima adalah di Kalkuta di India. Nah, di Sri Lanka atau di India begitu ya, intinya dibawa ke sana. Nah, berangkatlah pesawat tersebut ke sana untuk mengadakan servis atau maintenance perawatan. Namun yang disayangkan adalah dikarenakan di Indonesia terjadi pergolakan kembali, di mana Belanda mengadakan serangan kembali, mau melaksanakan penjajahan kembali ke Indonesia, atau dikenal dengan nama istilah agresi militer Belanda kedua, sehingga kondisi di Indonesia tidak kondusif. Nah, sehingga terjebaklah pesawat RI-001 ini di India, di mana di sana tidak bisa kembali pesawat ini. Nah, akhirnya diputuskan pesawat dioperasikan di sebuah negara di Birma. Kenapa di Birma? Karena kebetulan memang Birma sedang membutuhkan pesawat, sehingga di Birma pesawat ini seperti dikomersilkan, disewakan, tapi bukan disewakan untuk publik. Menurut catatan sejarah sendiri juga pesawat ini dikomersilkan untuk kepentingan militer negara Birma. Jadi kira-kira seperti itu. Selama, ya menurut informasi juga, selama sekitar 2-3 tahun beroperasilah pesawat RI-001 ini di Birma. Tetapi penghasilannya ya untuk mendanai perjuangan pergerakan di negara kita. Setelah 2-3 tahun beroperasi di Birma dan Indonesia pun sudah kondusif, di mana agresi militer Belanda sudah berakhir, kembalilah pesawat ini lagi ke Indonesia. Nah, disitulah informasi yang kita tidak dapat lengkap, apakah pesawat ini kembalinya kemana, karena itu yang sepertinya kehilangan jejak. Karena saya juga tanya-tanya kepada pihak-pihak yang berkepentingan, baik dari tadi juga dari Anjungan Provinsi Aceh, juga kurang jelas pesawat yang mana yang asli, tapi intinya sudah kembali pesawat ini. Dan sekarang ini pesawat ini replikanya yang nyata terlihat adalah ada di sini, dan juga ada di Blang Padang di Banda Aceh, dan juga ada katanya ada di lapangan atau daerah Andir di lapangan udara di Bandung. Nah, informasi itu memang jujur kita nggak dapat yang lengkap, saya juga belum dapat informasi yang lengkap, tapi intinya adalah pesawat itu kembali, tapi yang asli yang mana masih belum mendapatkan informasi yang valid. Begitulah kira-kira kawan-kawan. Jadi intinya adalah saya mau menceritakan adalah pada saat itu adanya pengorbanan, adanya perjuangan persatuan dari rakyat Aceh untuk mendukung negara. Dan rakyat Aceh berjuang ini bukan untuk demi Aceh, tapi demi persatuannya Indonesia. Oke gitu kawan-kawan. Nah, hikmah dari cerita sejarah ini yang saya mau ambil adalah, kesimpulannya adalah bagaimana kita waktu saat itu betul-betul rakyat itu bersatu padu, tidak ada perpecahan, tidak ada perbedaan pandangan, semua sama, bersatu. Satu tujuan, satu pandangan.
Bayangkanlah, dengan satu tujuan, satu pandangan, kita bisa membeli pesawat. Mungkin pesawat kalau dibeli sekarang bukan hal yang aneh, tapi pada saat itu barang langka, barang istimewa. Nah, artinya dasarnya adalah sebuah persatuan sama pandangan. Dan juga adalah, saya berpikir adalah kehebatan seorang pimpinan, Soekarno, di mana apa yang dia sampaikan dipercaya oleh rakyat. Apa juga hikmah yang kita ambil adalah, ya, kalau pimpinan sudah dipercaya, dan saya yakin juga Soekarno memang tidak ada udang di balik batu gitu kira-kira, tidak ada unsur-unsur seperti sekarang, niat-niat politik, ada kepentingan-kepentingan yang lain, sehingga rakyat sepenuhnya ikhlas dan percaya dengan apa yang dia sampaikan. Jadi kesimpulannya adalah, dari sejarah ini ada dua yang saya simpulkan adalah, bagaimana kalau kita semua sama-sama bersatu, tidak terjadi perpecah pandangan. Bolehlah kita berpolitik, tetapi jangan sampai kita berpecah. Dikala kita mencapai satu tujuan untuk negara, kita tetap harus bersatu. Pandangan politik boleh beda, tetapi dikala negara ini sedang berjuang menuju sesuatu, ya kita boleh, janganlah kita ya berdebat panjang, bertengkar, tapi kita harus bersatu. Dan juga bagi pimpinan-pimpinan negara kita, entah siapapun itu, entah dari rezim manapun, entah duduk di perintah manapun, cobalah tirulah cara Bung Karno. Apa yang dia sampaikan kepada rakyat murni yang sebenar-benarnya. Tidak ada niat yang di luar itu, di balik itu, sehingga secara auranya rakyat percaya dengan apa yang disampaikan oleh Bung Karno, bahwa Bung Karno menyampaikan dengan sepenuh hati, bahwa Bung Karno menyampaikan yang benar-benar yang valid, tidak ada sesuatu yang tersembunyi di balik niatnya Bung Karno, sehingga rakyat percaya Bung Karno amanah. Itulah hikmah yang kita ambil. Dan bayangkan kalau itu kita ulang kembali, kejadian yang notabene 70-an tahun yang lalu dilakukan kembali, mungkin kita akan luar biasa. Kita Indonesia akan lebih dahsyat dari apa yang ada sekarang ini. Dulu saja dalam keadaan susah kita bisa beli pesawat. Mungkin kalau kita sekarang bersatu tanpa ada perpecahan pandangan politik, kita semua bersatu untuk saling mendukung apa yang menjadi tujuan negara, mungkin Indonesia akan jadi negara superpower. Oke kawan-kawan, demikian sekadar pemaparan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat disikapi dengan positif dan bijak, dan kiranya bermanfaat buat kita semua. Sekali lagi, tidak ada unsur apapun dengan apa yang saya sampaikan ini, semata-mata membangkitkan patriotisme kita, membangkitkan kembalinya persatuan di antara kita. Demikian kawan-kawan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radiasi Positif menganalisa berbagai tema sosial dari perspektif out of the box dari sudut dimensi yang berbeda. Dengan ini diharapkan menghadirkan pencerahan yang dapat dijadikan pedoman untuk menilai dengan logis dan bijak.